Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Putri Arista, NIM 05081182126009. Aku dari kelas HPTB. Nah guys, di sini aku mau ngejelasin sedikit yaitu tentang pengenalan mikologi dan kelas jamur zygomicota. Pengertian mikologi. Mikologi berasal dari kata Yunani yaitu mikos yang berarti jamur, logos yang berarti ilmu. Nah, jadi mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur atau cendawan atau fungi. Nah guys, cendawan atau fungi ini merupakan nama lain dari jamur. Untuk pengertian jamur atau cendawan ini sendiri yaitu jamur atau cendawan adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Nah, di sini ada ciri-ciri dari jamur. Ciri-ciri dari jamur yaitu bersifat eukariotik, kurang akar sejati, batang maupun daun. Terus uniseluler dan multiseluler. Dinding selnya terdiri dari kitin. Berkembang biak secara seksual dan aksesual. Tidak punya klorofil dan tubuhnya berupa hifa. Nah guys, ini ada struktur dari jamur. Jadi di atas itu ada tudung atau pileus. Tudung atau pileus ini merupakan bagian atas jamur yang paling terlihat dan mencolok. Terus di bawahnya ada lamela. Nah, pada lamela itu tersimpan kumpulan spora yang digunakan untuk proses reproduksi. Dan di bawahnya ada hifa. Jadi hifa ini merupakan struktur penyusun tubuh jamur. Terus ada intisel atau nukleus. Terus ada septa atau sekat yang merupakan sekat pada hifa. Terus di bawahnya ada miselium. Nah, miselium ini sekumpulan hifa yang bercabang-cabang. Terus ada cincin atau anulus dan ada stipe atau tangkai buah. Selanjutnya yaitu ada kelas jamur zygomicota. Jadi zygomicota adalah cendawan yang dicirikan dengan hifa yang tidak bersekat-sekat pada kondisi normal atau vegetatif. Terus ada pun ciri umum dari jamur kelas zygomicota ini yaitu yang pertama, hifa yang tidak bersekat dan bersifat koinositik. Yang kedua, dinding sel tersusun atas kitin. Yang ketiga, reproduksi seksual dan aksesual. Yang keempat, hifa berfungsi untuk menyerap makanan. Yang kelima, menghasilkan zigospora pada reproduksi seksualnya. Nah guys, kalian tahu nggak sih apa yang ngebedain kelas zygomicota ini dari kelas jamur lainnya? Nah, jadi yaitu yang membedainnya itu dari hifanya itu tidak bersekat dan bersifat koinositik, terus hifanya berfungsi untuk menyerap makanan. Nah, di sini ada struktur tubuh zygomicota. Adapun bagian-bagian dari tubuh zygomicota ini yaitu ada hifa rhizoid, hifa stolon, sporangium-for, sporangium, dan spora. Nah, hifa rhizoid ini jenis hifa yang menembus substrat, sedangkan hifa stolon ini jenis hifa yang berada di permukaan. Nah, itu ada tangkai yang menjulang ke atas, itu dinamakan dengan sporangium-for. Nah, di atas sporangium-for itu ada sporangium. Terus, di dalam sporangium itu spora. Nah guys, kayak yang udah aku jelasin tadi, kalau ciri umum dari kelas zygomicota ini yaitu reproduksinya itu seksual dan aksesual. Pada reproduksi seksualnya itu yaitu menghasilkan zigospora. Nah, di sini ada gambar siklus dari reproduksi seksual dan aksesual. Pada siklus seksual ini yaitu pada fase pertama itu ada hifa plus dan min itu akan berdekatan, dan kemudian pada fase kedua itu inti sel dari plus dan min itu akan memiliki kromosom tipe haploid. Nah, pada fase ketiga ketika haploid plus dan min ini ketemu, dia itu akan mengalami plasmogami. Jadi plasmogami ini adalah pertemuan atau peleburan plasma sel plus dan min. Nah, proses ini dinamakan dengan heterokariotik. Nah, terus pada fase keempat ketika terjadi proses heterokariotik, maka akan terbentuknya zigosporanya. Nah, pada zigosporanya ini terdapat zigospora. Nah, terus pada fase kelima nantinya akan ada lagi proses kariogami. Kariogami ini merupakan proses peleburan dua inti sel dari hifa plus dan min. Terus, jika terjadi proses kariogami akan terbentuk diploid. Pada fase ke-6 terjadi pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis ini di mana jumlah sel anak itu akan menjadi 4 dari satu induk. Kemudian kromosomnya itu setengah dari kromosom induknya. Nah, jadi nantinya setiap satu sel dari zigosporanya ini itu akan membelah lagi menjadi 4 sel. Terus sehingga nanti akan terbentuk sporangium, yaitu berbentuk tangkai, atau biasanya tangkai ini kita sebut dengan sporangium-for.
di dalam sporanium itu terdapat spora yang nantinya spora ini itu akan mengarah ke siklus arah kanan atau siklus arah bawah. Nah, kalau sporanya ini mengarah ke siklus arah kanan, maka akan terjadi lagi siklus reproduksi seksual. Nah, terus kalau misalnya sporanya ini mengarah ke arah bawah, maka akan terjadi siklus aseksual. Nah, di sini ada contoh jamur dari kelas Zygomicota, yaitu ada Rhizopus stolonifer. Nah, Rhizopus stolonifer ini merupakan jamur roti yang sejenis fungi saprophyt yang tumbuh pada sayur-sayuran, buah, hingga roti. Spesies jamur ini mampu menyebabkan pembusukan lunak pada substrat organik. Terus ada Beauveria bassiana. Beauveria bassiana ini merupakan cendawan entomopatogen, yaitu cendawan yang dapat menimbulkan penyakit pada serangga. Jamur ini akan mengeluarkan racun beauverin yang membuat kerusakan jaringan tubuh serangga. Terus ada Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus ini merupakan jamur yang sering digunakan dalam proses fermentasi pada tempe. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.